Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Tidak ada kapok-kapoknya kepada Pak Ahok ini ya. Tentu ini menjadi spekulasi juga di masyarakat bahwa apa yang disampaikan Pak Ahok ini seolah-olah mengkritik Anies Baswedan. Ya memang begitu kan. Karena yang memimpin DKI Jakarta kemarin itu adalah Anies Baswedan begitu. Dan bahkan hari ini ya kalau kita melihat harga BBM itu naik, apakah itu tidak gagal? Inilah yang kemudian menjadi introspeksi diri kepada Ahok begitu. Dan bahkan beritanya dari Gelora soal kenaikan harga BBM, Ahok cuci tangan dan buang badan ke Presiden Jokowi. Malah yang dianggap menaikkan harga BBM itu adalah Pak Jokowi, Erick Thohir, terus kemudian Pak Luhut. Terus kemudian dirinya dianggap nomor 5. Itu bagian semua, tidak ada nomor 1, nomor 2 karena itu adalah diambil kebijakan bersama begitu kan. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali yang mentweet Pak Ahok ini seperti ini. Soal kenaikan harga BBM, Ahok cuci tangan dan buang badan ke Presiden Jokowi. Ini tanggung jawab Ahok ini sudah lepas begitu kan, seolah-olah lepas padahal publik dan netizen sudah paham dan cerdas begitu kan. Sangat mudah ditebak kesemuanya adalah demi uang, lepas tanggung jawab. Betul, karena memang ya kalau memang tidak lepas tanggung jawab seharusnya diakui dong. Ya bagian dari menaikkan harga BBM juga begitu kan. Ini Pertamina trending topik karena rugi 11 triliun. Netizen, perusahaan tanpa saingan kok bisa rugi? Ya ini padahal konsumen atau orang-orang yang daya beli Pertamina itu banyak sekali begitu. Ketika orang banyak membeli, kenapa rugi begitu? Kira-kira seperti itulah perbedaannya begitu. Dan bahkan di sini banyak sekali yang menuntut kepada Pak Ahok ini seolah-olah bekerja itu tidak benar, dan bahkan ya menurut saya pribadi bisa jadi dikatakan seperti itu begitu kan. Dan bahkan banyak sekali yang mentweet terhadap Pak Ahok ini, dan bahkan dalam beritanya seperti ini seperti ini. Menko prediksi Pertamina rugi 190 triliun. Ini merupakan kerugian terbesar sepanjang masa di era Ahok ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ini. Gue bukain tai semua di sini bilang. Oh tunggu. Elah kita sedang live Pak. Gak apa-apa. Supaya orang tahu yang tai gue bilang. Kita kayak begitu. Topik tai apa kotoran? Silakan. Mungkin bisa lebih terhalus. Bisa lebih terhalus Pak Gubernur DKI Jakarta dengan segala hormat. Tai gue mau bilang. Oh cara live itu resiko itu. Pak Ahok bilang mau buka. Jangan pernah wawancara gue live. Kalau nggak suka kata gue tai segala macam. Pak Ahok saya ingin tanya. Itu bodohnya Anda mau live. Iya. Lain-lain rekaman aja dan bisa. Itulah tadi cuplikannya. Mari kita baca komentar-komentarnya. Bukan mau bela BTP, tapi regulasi yang atur harga BBM ada di Kementerian ISDM dengan Ditjen Migas. Kalau Pertamina tinggal jalan instruksi hasil dari KSDM dan Ditjen Migas. Kalau cuma tinggal jalan instruksi, lalu fungsinya apa jabatan komisaris? Sebenarnya ini makhluk nggak ada bidangnya mengelola Pertamina. Cuma satu yang hebat oleh orang ini, yaitu adalah mulutnya suka berkata kotor. Beli murah jual mahal bisa rugi, itu namanya goblok. Gaji miliar dan hasilnya ngeles. Ahli tata kata yang sebenarnya jago ngomong doang. Ini yang banyak yang mengkritik Ahok begitu kan. Dan ini seakan-akan Ahok melempar tanggung jawab begitu kan kepada Pak Jokowi begitu. Katanya kalau si ini jadi komod Pertamina, maka para mafia ketakutan dan kejang-kejang. Ternyata dia sendiri yang ketakutan dan kejang-kejang. Nggak sanggup, lebih baik mundur. Mantan napi tohe, makhluk tak berguna. Cina ini. Emang kalau soal cuci tangan, nyari kambing hitam, ngeles sambil ngemacot emosional si Ahok jagonya. Apa yang saya bacakan inilah pro dan kontra ya di Twitter ya. Komentar-komentarnya. Kerjanya kalau cuma begitu doang aku juga bisa. Jika cuma menjadi beban perusahaan, ngapain mesti bertahan di situ? Emang sih enak juga sambil duduk manis masih tetap dibayar. Terbukti nggak bisa kerja. Dulu sesumber merem bisa untung. Sekarang main lempar sana kemari emang nggak beres. Ex Gubernur GA. Sama ugal-ugal ini.
Pantas kadrun tetap betah dalam goa. Indoktrinisasi hoax kuat ini. Giliran tanya kepada Pak Dio, ndak tahu kok tanya saya. Untuk mengurangi dan meringankan subsidi BBM, saya sudah pindah ke Vivo dan Shell. Kasihan pemerintah. Enak anak emas rezim Jokowi, jika presiden bakal BBM habis dikuras. Ini komentar-komentar netizen ya. Ahok pernah bilang Pertamina merem aja pasti untung, kini rugi 11,28 triliun. Banyak yang rugi sebenarnya, tetapi pekerjaan Ahok ini kalau menurut saya ya biasa-biasa aja, tidak punya prestasi dan bahkan gagal begitu kan, semuanya gagal begitu. Sambil merem Pertamina untung bila yang dimaksud adalah menaikkan harga BBM terlepas harga minyak dunia turun atau naik. Ini banyak sekali yang mengkritik Ahok begitu kan, lantaran dia mengkritik Anies Baswedan. Lama tidak muncul, akhirnya mengkritik Anies Baswedan. Muncullah di detik-detik atau di saat Pilpres. Dia kalau orang punya salah teriaknya kenceng, moncongnya kebuka lebar nutupin mukanya. Giliran punya masalah dan disuruh tanggung jawab, nunduk balik kanan macam ini. Ginilah kualitas dan moral junjungan cebong dan kader PSI umumnya, di mana dia berada di situ kan ada kerugian di DKI sampai beli lahan negara dan RS sumber waras. Wow, sangat luar biasa kritikannya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu bagaimana beritanya. Seperti ini. Ini beritanya. Soal kenaikan harga BBM, Ahok cuci tangan dan buang badan ke Presiden Jokowi. Dikutip dari Gelora, Komisaris Utama Kumhot PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama alias Ahok dianggap cuci tangan dan buang badan ke Presiden Joko Widodo atas kenaikan harga BBM yang membuat sulit rakyat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Army menanggapi pernyataan Ahok yang curhat karena disalahkan banyak orang. Di sisi lain, Ahok mengaku punya berada di layar kelima dalam pusaran penentuan kebijakan termasuk harga BBM yang dijual Pertamina. Ya sama aja, mau di urutan ke 100, mau di urutan ke 1000 berapapun, ya Ahok tetap gagal begitu kan. Karena semua yang disalahkan ya Ahok, terus kemudian orang-orang yang pemangku kebijakan begitu kan. Ya kalau Ahok tidak mau disalahkan, jangan di Pertamina begitu. Nyuruh siapa mengelola Pertamina gagal begitu, kira-kira seperti itulah. Jadi artinya bahwa seakan-akan ya benar apa yang disampaikan oleh Muslim Army ini, bahwa seakan-akan Pak Ahok ini akan membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan itu, kira-kira seperti itu, dan bahkan bisa pasang badan, bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi perlu diingat, ini adalah bagian dari pemerintah, semuanya harus diakui dengan terang-terangan begitu kan. Karena dengan bisik-bisikan kemarin ada yang mengatakan bahwa karena ingin mencalonkan diri sebagai di Pilgub lagi, tiba-tiba cuci tangan seperti ini begitu. Bukan seperti itu sebagai pemimpin, sebagai pemerintah begitu. Dan bahkan ini Ahok tidak bisa menghindar dari naiknya harga BBM. Dia bergaji besar, harusnya tanggung jawab juga besar, termasuk naikkan BBM saat ini, ujar Muslim kepada kantor berita politik. Muslim menilai Ahok tidak bisa menyalahkan pihak lain ataupun mengaku berada di layar kelima dalam pusaran penentuan kebijakan harga BBM. Ahok kelihatan cuci tangan dan buang badan ke Jokowi. Demikian Muslim menekankan. Muslim menyarankan sebaiknya Ahok segera dipecat dari jabatan Komisaris Utama Pertamina sebab mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah mendapatkan hak berupa gaji besar, namun demikian dan tidak tanggung jawab. Karena tampaknya politisnya, toh akhirnya Jokowi yang pikul, pungkas Muslim. Ya kalau kita melihat ini ya apa yang disampaikan Ahok sebenarnya ya tidak seperti itu begitu, dalam artian bahwa semua tanggung jawab itu adalah tanggung jawab bersama begitu, bukan sana sini lampar sana sini begitu. Dan bahkan dia mengatakan saya ini urutan kelima untuk menaikkan harga BBM. Jangan seperti itu dong, semuanya harus tanggung jawab. Kalau rakyat sudah menilai itu gagal ya terima aja dengan lapang dada, bukan hanya pembelaan begitu kan. Karena pengen muncul di Pilpres karena ada berita yang mengatakan bahwa ini menjadi spekulasi sebenarnya, ingin mencalonkan diri di DKI ya tiba-tiba cuci tangan seperti itu, ya tidak seperti itu karena publik dan netizen menilai itu sendiri begitu. Dan bahkan lebih pinter dari Pak Ahok, kira-kira seperti itulah netizen menilai. Dan bahkan dalam
perbincangan di Twitter seperti ini. Ini banyak sekali gerombolan cebong ini. Ahok resmi jadi komod sekaligus komisaris independen Pertamina, padahal ini rugi begitu. Dan bahkan ada yang menginginkan Pak Ahok segera mundur karena di satu sisi sudah melakukan sana sini safari politik, kira-kira seperti itu para netizen ini. Baiknya Ahok buang badan dari Pertamina. Dari dulu kelakuannya seperti itu, nggak tanggung jawab, cuma bisa ngomong kasar. Tradisi mengklaim prestasi dan cuci tangan saat ada masalah perlu dilestarikan. Sama aja bos sama anak buahnya. Pengecut kau licik, coba Pertamina untung, yang tampil jadi pahlawan. Bentar lagi cebong dungu bakal keluar belain si Ahok. Cebong emang tolol. Ternyata orang itu cuma besar. Ini banyak sekali yang mutweet. Semoga yang naikin BBM bersubsidi panjang umur, sehat selalu, amin. Sukses sampai anak cucunya. Buat rakyat kecil selamat menikmati sajian dari 5 pejabat yang membuat kebijakan. Sama juga tampaknya guys, baik terhadap banyak hal saat gubernur Jakarta lalu. Bus mangkrak, sumber waras, tanah Cikareng, reklamasi, cuci tangan, dan buang badan. Ya seperti itulah. Itulah dampak dari pejabat bukan pribumi. Yang ada hanya buat kacau, tapi saya heran masih aja yang muji. Ini dari Twitter ya, apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra di Twitter. Aduh, untung di DKI nggak lama-lama jadi gubernur lungsuran. Akhirnya publik bisa melihat jeblokan kinerja Ahok dan Pertamina saat ini. Nggak kebayang jika Ahok menang pilkada DKI dengan brutal, pasti DKI Jakarta akan carut marut seperti Pertamina. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi kesimpulan dari saya hanya satu, yaitu adalah bahwa tanggung jawab seorang Ahok ini sebenarnya ya besar begitu, gaji besar. Ya kalau memang ingin nyapres ya mundur saja, ingin mencalonkan diri sebagai gubernur ya mundur saja, bukan pencitraan begitu kan. Karena memang Ahok lama tidak muncul, akhirnya muncul, lalu kemudian menyinggung Anies Baswedan begitu. Inilah yang kemudian bahwa dia bahkan berspekulasi bahwa dia urutan kelima untuk menaikkan harga BBM. Tapi pada hakikatnya ya seakan-akan dia buang badan begitu kan. Cuci tangan lalu lempar ke Pak Jokowi begitu. Kira-kira seperti itu. Padahal ya ini adalah kebijakan bersama, ditanggung jawab bersama begitu. Apa yang dituduhkan dari masyarakat, apa yang dikritik oleh masyarakat sebenarnya diterima begitu. Kenapa sekarang masih berbelit-belit ini itu? Inilah pemimpin tidak layak menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Dikritik malah membenarkan begitu. Seharusnya kalau salah ya disalah, ya minta maaf, terus kemudian memperbaiki dan sebagainya. Seperti itu bahasanya begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa ini persoalan Pertamina begitu, gagal atau untung begitu. Inilah yang menjadi catatan penting bagi kita begitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.